Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Adam Hilman. Saya dosen di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT bidang pengabdian kepada masyarakat. Tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan adalah pelatihan sehari bagi relawan trauma healing dan korban bencana tanah longsor yang ada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jadi tempo hari beberapa tahun yang lalu di kabupaten kami, tepatnya di Desa Banaran, terjadi tanah longsor yang menewaskan beberapa puluh orang yang akhirnya menutup akses dari jalan yang menuju ke kampung tersebut. Jadi secara teknis kampung tersebut akhirnya rata dengan tanah. Jadi kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan trauma healing bagi para korban bencana tanah longsor yang ada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Lokasi pengabdiannya seperti yang dijelaskan di atas, bahwa ini terletak di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sasaran dari pengabdian yang kami lakukan adalah bagi para korban yang terdampak longsor, khususnya masyarakat, anak-anak, lansia yang keluarganya ikut menjadi korban dari bencana tanah longsor itu. Kami dalam melakukan kegiatan trauma healing ini menggandeng beberapa mitra. Yang pertama adalah pemerintah desa ketempatan, yaitu pemerintah desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Nah, ini menjadi bagian dari program yang terukur dari praktek pengabdian kami dengan melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pemerintah desa setempat. Kemudian yang kedua, kami menggandeng relawan dari organisasi MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Ini merupakan organisasi dari Perserikatan Muhammadiyah yang fokus atau concern terhadap masalah kebencanaan. Selain itu kami juga mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ini kami lakukan untuk mengoptimalkan kegiatan yang kami lakukan supaya tidak bermasalah, bisa saling membantu dan juga bisa menukar pengalaman. Sumber dana dari pengabdian ini adalah sumber dana yang diperoleh dari internal universitas, di mana dana tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan dengan melibatkan beberapa mitra tersebut. Oke, kita lanjutkan. Secara teknis, kegiatan pengabdian ini hanya dilakukan dalam tempo waktu 1 hari. Jadi mulai dari jam 8.00 sampai selesai. Jadi runutan kegiatannya itu yang pertama adalah memberikan prolog terkait materi trauma healing bagi para korban dan juga bagi para relawan. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan trauma healing. Jadi melakukan pengenalan terhadap itu tadi penderita trauma healing. Jadi kategorinya seperti apa dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan pada kegiatan karakteristik penderita trauma healing. Jadi setelah mengenali penderita,
terus kemudian tahu karakteristiknya seperti apa gitu. Setelah itu kita istirahat untuk mempersiapkan praktik dari trauma healing di tempat bencana. Jadi setelah istirahat kita langsung melakukan praktik trauma healing di tempat bencana tersebut. Jadi kita masuk ke tenda-tenda pengungsian, ke rumah-rumah tempat para korban itu untuk melakukan kegiatan itu. Caranya bagaimana ya, dengan cara mengajak, melakukan komunikasi dua arah dengan para korban terdampak dan seterusnya, sehingga ada relasi antara kami dan juga korban serta relawan yang ada di situ. Oke, jadi hasil dari praktek pengabdian itu memang tidak cukup waktu 1 hari, tapi paling tidak itu bisa memberikan pengetahuan praktis bagi para relawan dan juga bisa memberikan efek yang positif bagi para korban bencana. Akan tetapi dengan adanya pembekalan dari para relawan, paling tidak ada pemahaman dan juga pengetahuan yang bisa digunakan untuk memberikan treatment atau perlakuan-perlakuan bagi para korban bencana. Selain itu, kita juga mendapatkan gambaran tentang kondisi korban dan juga relawan yang sedang bertugas seperti apa sih gitu. Jadi ini bisa dijadikan salah satu referensi bagi pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam skala penanggulangan bencana, dalam manajemen kebencanaan, terutama berkaitan dengan komunikasi antar stakeholder. Menurut kami penelitian ini sangat relevan dengan kajian kami di bidang sosiologi, pembangunan, dan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen kebencanaan di sebuah wilayah. Jadi pengetahuan kita diuji dengan penanggulangan bencana ketika kondisinya darurat. Jadi bagaimana peran antar stakeholder itu saling melengkapi dan saling mensupport sebagai sebuah sistem. Dalam kegiatan pengabdian kami berhasil membuat beberapa istilahnya panduan terkait teknis-teknis penanggulangan trauma healing dari beberapa kegiatan pengabdian yang kami lakukan itu tadi, dari beberapa kegiatan kebencanaan yang kami lakukan. Akhirnya kami dapat membuat sebuah modul tentang penanggulangan bencana. Ini beberapa contoh yang bisa kami tampilkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami rasa cukup untuk untuk materi tentang PDD UKT-PT bidang pengabdian masyarakat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.